Jadi nasib yang membawa saya harus terpaksa menjadi pengusaha. Ya bukan Pak RT lah ya, udah bapak-bapak anggota dewan yang di pusat gitu dong. Menurut pengalaman saya sih nggak bisa kita lari, tapi harus dijalani step by step, proses by proses, kegagalan satu kegagalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Terima kasih. Akhirnya Wanitalk kembali lagi. Setelah sekian purnama tidak muncul ke permukaan, dan pada kesempatan kali ini senang banget di samping saya sudah ada tamu yang ya kita sudah tidak meragukan lagi lah ya. Luar biasa di dunia persilatan ya. Dan mau menyempatkan waktu adalah sebuah momen yang sangat langka. Siapakah beliau? Ya. Di samping saya sudah hadir Mbak Ayumi. Terima kasih Mbak, sudah hadir Mbak. Sama-sama. Tadi kesasar nggak sih? Enggak sih. Tapi asing nggak dengan tempat nyinden ini? Atau jarang? Enggak sih. Enggak ya, masih. Enggak sih. Nanti Mangarek Surabaya Pak. Oh ya, anyway, tidak elok rasanya kalau ada tamu tidak menyuguhkan Mbak. Ini bedanya dengan sesi sebelumnya. Saya sing-wingi gak tak kaya apa Mbak. Maksudnya gak tak sugui. Yo, gak mangan gak dikaya, gue gak dikaya. Saya minimal ono umbene lah ya. Oh, no ya. Jadi saya berikan kesempatan Mbak Ayumi buat pesen dulu ya, sambil nanti jalan. Jadi bisa minumannya juga bisa hadir begitu. Nah, oke. Silakan pesan. Wow. Kayaknya langsung favoritnya di sini apa ya? Favoritnya di sini wake yo. Yang ada, karena aku suka kopi yang something coffee aja, kopi-kopian. Oke. Jadi kopinya nggak beneran kopi-kopian. Oke. Saya pesankan. Rekomennya apa? Ice aja kayaknya. Apa ya? Ovaltine aja ya Pak ya? Itu coklat nggak sih? Benar, iya. Tapi salah satu yang favorit sih. Ada kopinya nggak? Nggak ada. Kita nggak seneng kopi sih. Oh, nggak ada kopi? Iya. Oke deh, nggak apa-apa ya udah. Aku coba Jadi, Ovaltine. Terserah atau Ovaltine? Boleh tuh. Ini kayaknya rekomennya maksa ini. Nggak ada pilihan. Oh okay. iya, benar. Ya udah. Ovaltine ya, oke. Yes. Saya akan cek dulu lah. Oke. Ini kayaknya udah mudun kok buyar ini. Oke. Sebentar ya Mbak. Santai. Jadi suruh milih, ternyata dipaksa ya. Benar, iya. Kok ternyata nggak apa-apa. Nek jika ising biasa, gue kurang mantep. Iya, Akhirnya okay. gue first impression-nya kurang. biasa, benar. Jadi kita pesankan Ovaltine S1, oke. Sekalian kita review ya nanti ya. Wih, terima kasih lo ya. Oke. Baik, kita langsung aja. Mbak Ayumi apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Cak Feb gimana? Alhamdulillah baik. Iya, Mbak, sebenarnya namamu siapa sih Mbak? Kan kalau di Instagram Ayumi _mega ya. Tapi kalau apa namanya di aku kan research ya, yes. Kan tokoh ya. Ayu Mega. Ya. Itu yang sebenarnya yang mana yang benar? Yang benar sebenarnya Ayu Mega, tapi Ayu karena Mega. Ayu itu kayak udah banyak ya, mungkin tetanggamu sendiri juga banyak yang namanya Ayu, ya kan? Benar. Yuk. Pada noleh semua kan, kayaknya kayak unik gitu ya. Ya udah, aku akhirnya tambahin Mi gitu loh, Ayumi. Kan kalau Ayumi kan bingung ya orang Ayumi, akhirnya Ayumi aja. Seringnya dipanggil Ayumi apa Mega? Ayumi. Ayumi. Okay. Karena Mega juga banyak juga ternyata. Jadi Ayumi. Okay. Terakhir ketemu sama Mbak Ayumi ini waktu itu masih jadi karyawan. Betul. Masih jadi karyawan. Terus beberapa waktu sudah tahu-taunya menggeluti di dunia perbatikan. Fashion. Terakhir ketemu waktu di pameran HIPMI Jatim nggak ya? Yes. Kalau misalnya di Grand City. Iya, di Grand City Inapro. Yes, benar. Nah, itu sudah ya tahu lah ya, sudah pameran kan berarti sudah ya begitulah ya. Nah, jadi makanya teman-teman senang sekali Mbak Ayumi juga bisa hadir sekarang. Mbak, awal mula. Ini kan kita nggak ngomong tentang bisnis perbatikan ya, artinya lebih ke kalau kemudian kita ngelihat lagi Mbak Ayumi, malah sebenarnya fashion designer ya. Iya, fashion designer. Kapan sih mulai menggeluti dunia fashion designer? Sebenarnya terakhir ketemu kan jadi karyawan ya. Yes. Sebenarnya kalau pengusaha itu kan macam-macam ya. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, saya ini pengusaha karena kepepet. Wih,
Itu ada bukunya loh ya? Iya. Itu karena setelah baca buku Iya. atau karena gimana? Iya, saya setelah baca buku, jujur setelah saya baca buku, terus berteman dengan teman-teman pengusaha, jadi saya ketularan. Alhamdulillah ketularannya itu positif, ya kan? Meskipun dalam keadaan kepepet. Kepepet, iya. Jadi saya pengusaha ini bukan karena dari keluarga, sama sekali nggak ada. Itu kalau dari keluarga itu nasab ya? Iya. Pengusaha karena nasab. Nah ini karena nasib. Nasib. Jadi nasib yang membawa saya harus terpaksa menjadi pengusaha gitu loh. Akhirnya ya sudah sekitar berapa ya? Berarti dari tahun 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang 6 lalu. tahun yang lalu menggeluti dunia fashion. Oh, itu karena apa namanya? Hobi. Ini kan biasanya karena hobi nih, ataukah karena riset atau karena ada peluang gitu. Fashionnya ya. Kalau hobi saya rasa Kak, perempuan semua tuh suka fashion ya. Termasuk aku sendiri gitu loh. Kan kita bahkan setiap acara satu baju ya kan. Satu tas, satu baju, tas, sepatu kayak gitu kan. Kalau sehari ada 3 acara berarti? Nah iya, udah standby sih di mobil. Oke, 3 baju ya? Iya, standby gitu. di mobil ya? Karena kalau udah di foto, masuk medsos, dipakai lagi bajunya kayak gitu-gitu. Jadi kayak gak ganti. Atau kadang-kadang tuh kalau pas lagi momen acara nih, bajunya kembaran gitu kan. Jadi itu kayak ngedesak aku, ya kayaknya aku nemuin fashionku di fashion deh. Selain aku satu ya jujur, aku lebih hemat dong karena aku bikin baju sendiri gitu kan. Yang kedua baju itu ya karena aku mau modelnya seperti ini. Terus yang ketiga aku nggak punya kembaran karena aku eksklusif cuma bikin satu gitu sih. Jadi ya by nasib itu tadi. Akhirnya terus-terusan ketagihan ya. Akhirnya kok seru ya jadi pengusaha ini ya. Why not aku nggak seriusin sampai sekarang. Tapi mulai serius berarti per 6 tahun yang lalu? Dari resign, itu aku sudah memilih kan. Pasti kan sebelum resign itu sudah menggeluti ya? Sudah menggeluti. Cuma belum serius? Belum serius. Karena ya jujur menemukan marketnya itu susah. Brand identity ya, kalau namanya di branding itu susah banget. Jadi awal-awal tuh kayak aku belum menemukan jati diri brandku sendiri. Kayak gitu. Dan aku hampir 2 tahun lah. 2 tahun itu mencari jati diri brand aku ini sebenarnya kemana gitu. Itu nggak pernah terpikir sama sekali tentang batik dulu. Fashion kan nggak hanya batik, nonton di batik kan. Itu belum ada brand identity-nya, belum ketemu batik gitu. Sudah. Malah dari awal ke batik dulu. Setelah itu aku kembangkan. Aku mengikuti kebutuhan market. Yes. Apalagi sekarang kan pandemi lah, apalah banyak excuse yang kita nggak bisa memaksa batik itu untuk terus-terusan kita pakai. Jadi aku harus kombinasi. Nggak melulu pure batik, kayak gitu sih. Apalagi pandemi kan kemarin semua sektor UMKM ya, 50% itu bener-bener drop. Jadi stuck ya, bisa dibilang stuck. Ya sudah akhirnya harus putar otak, apalagi fashion yang tetap ada continue-nya, dibutuhkan sama masyarakat, kayak gitu. Terus kenapa batik Mbak? Sebenarnya dengan luasnya fashion ya, apalagi ngomong Indonesia nih. Oke, batik one of them. Tapi kenapa batik? Karena gini, seperti tagline yang aku kan kalau kita bikin brand itu kita bikin visi misinya ya. Sebenarnya kalau secara visi misi sih salah satu upaya dari brandku untuk melestarikan budaya Indonesia di situ. Jadi kita pakai wastranya tuh wastra Nusantara. Wastra itu kan kain ya. Wastra itu? Kain. Itu artinya kain bahasa Sanskerta. Iya. Jadi kita pakai wastra Nusantara. Jadi batiknya itu tidak melulu hanya satu provinsi, tapi kita pakai seluruh daerah, terutamanya sih di Jawa Timur sebenarnya. Yang paling gitu. Iya. Jadi di sini juga banyak kolaborasi antar pengrajin, penjahit, bukan cuma saya sebagai fashion designer, kayak gitu sih. Menumbuhkan kan. Terakhir ya, sempat keliling ke seluruh Jawa Timur. Oh ya? Iya. Bertemu dengan pengrajin batik. Mereka kebingungan, ada 5 ada. Jadi ada dari Ngawi, dari Madura, dari Mojokerto. Kan rata-rata Tuban juga ada. Mereka kan ini kan rata-rata punya khas batik sendiri-sendiri. Nah kan, tapi ketika mereka bingung menjual sebuah kain itu kan nggak gampang ya. Kalau pengrajin, ketika mereka tidak memiliki link pembeli atau tidak bisa kreativitas dalam dibikin apa atau apa, mereka kan stuck kan. Akhirnya itu membuat gulung tikar. Jadi kalau aku pribadi, aku kerjasama dengan banyak pengrajin di seluruh Jawa Timur gitu. Ini ngomong masalah batik, tadi kan Mbak Im bilang banyak ya. Memang
aku tahu juga banyak, tapi setauku flora dan fauna itu literasiku yang terakhir sih Mbak, tentang batik, pemahamanku ya. Jadi kan biasanya ada gambar tumbuh-tumbuhan sama hewan ya. Nah itu sebenarnya jenis batik di Indonesia itu pembagiannya atau ada apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya kalau di Indonesia, kita bicara di Indonesia itu sangat kompleks dan banyak banget. Terutama di Indonesia bagian timur, mereka tuh ciri khasnya menggunakan rempah-rempah. Rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu kategori tumbuhan nggak? Iya, kategori tumbuhan. Bahan masakan ya. Okay. Tapi ya tumbuhan sih ya. Okay. Jadi mereka kayak cengkeh, pala, itu mereka pakai untuk batik. Seperti itu. Atau mungkin mereka pakai bahan tenun. Jadi kayak misalnya bahan-bahan kayak bahkan ada di Sulawesi itu mereka motifnya seperti makam leluhur. Ya, itu gambar makam gitu, Mbak? Kotak-kotak. Jadi ya nggak makam gitu ya. Nggak jadi nggak tambah. Kok ngeri? Tapi itu ada filosofinya. Mereka sangat menghargai leluhur mereka. Itu filosofi di dalam batik yang perlu dilestarikan dan mungkin banyak yang belum tahu juga. Tapi ketika kita pakai itu punya kebanggaan tersendiri. Gitu. Berarti di Jawa Timur ini kuatnya adalah? Kalau di Jawa Timur ini banyak kan tanaman, tumbuhan. Iya. Kalau ngomong Surabaya itu sama juga kategorinya? Banyak yang abstrak juga, tumbuhan juga. Jadi motif-motif tanaman, tumbuhan, bunga, kayak gitu, sekar jagad seperti itu. Kalau di Jawa Timur, Mbak, kan sudah keliling Jawa Timur nih. Kalau Indonesia udah pernah nggak sih keliling Indonesia? Sudah. Melihat batiknya secara langsung? Sudah. Banyak. Mana yang paling berkesan nih, paling menarik? Semua berkesan lah. Setuju sih. Tapi kan ini pertanyaan saya paling dong. Semua punya ciri khas masing-masing sih ya. Tapi kalau berkesan dari sudut pandang fashion designer, itu model dari mana sih? Kota atau kabupaten, provinsi? Ini kita ngomong Indonesia atau Jawa Timur? Indonesia dulu deh. Indonesia. Saya pengen tahu Mas, karena udah keliling Indonesia kan. Udah. Yeah. Sejujurnya kalau batik itu seluruh provinsi daerah kan punya. Tapi kalau paling ciri khas ya sebenarnya dari Jawa Tengah gitu, karena mereka masih ada unsur dari keraton atau kesultanan seperti itu. Kalau dari Jawa Tengah ya. Itu Jawa Tengah ya? Iya. Kalau yang selain Jawa yang paling unik? Paling unik kita bisa ya tadi yang saya sampaikan, Sulawesi oke. Kalimantan juga oke. Karena Sulawesi ada rempah-rempah. Iya, enggak juga sih. Enggak. Kalimantan juga oke, batiknya juga bagus. Papua juga bagus. Bisa nggak sih diketahui dari, misal nih, kamu lihat Mbak Yum, ini batik dari provinsi ini. Mbak Yum sudah sampai? Sudah. Oh iya. Ini nggak ada yang pakai batik sih masalahnya. Nggak ada. Sengaja nggak pakai batik. Nggak ada. Biar beda, ada perbedaan. Iya, betul. Boleh. Tapi masih matching. Selain itu juga, sekarang nggak hari Jumat. Iya, nggak hari Jumat, nggak apa-apa. Benar nggak sih hari Jumat itu hari batik? Dihimbau sama pemerintah, iya. Supaya kita nggak lupa akan tradisi kita, itu sih lebih tepatnya. Tapi kalau mau pakai batik setiap hari lebih bagus sih, nggak ada masalah. Tapi yang dikesankan oleh teman-teman di luar sana kalau pakai batik itu seperti Pak RT. Nah, kan ada nangkep ya, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Itu emang ceritanya dari mana sih? Sebenarnya tergantung cuttingan juga ya, karena aku basicnya adalah desainer, aku fashion designer, aku udah menggelutin di sini. Jadi kalau orang pakai batik, asal pakai batik tapi cuttingannya nggak pas di badan, itu kayak ya batik yang kamu pakai itu kayak nggak ada soulnya, kayak nggak ada nyawanya. Tapi kalau cuttingannya pas di badan, ya bukan Pak RT lah ya, udah bapak-bapak anggota dewan yang di pusat gitu dong. Jadi naik ada dong, ya. Semakin di-cutting mewakili rakyat tapi bukan Pak RT juga kali. naik kelas gitu. Karena ucapannya adalah doa kan. Iya. Jadi harus, kalau aku karena juga biasa mengisi untuk public speaking sama beauty class cewek cowok, jadi aku sering ngasih insight kalau kita mau keluar rumah, nih biasain kita udah berpenampilan proper, kayak seolah-olah kita siang ini kayak mau meeting ratusan juta, ratusan M gitu. Jadi udah ready gitu loh. Itu penting banget, penampilan itu penting banget. Itu juga bisa menentukan ya. Batik ini untuk dipakai transaksi di atas. Enggak juga dong. Tapi kayak udah siap gitu loh. Jadi kayak misalnya Cak Feb langsung meluncur ke sini gitu loh. Lo udah siap gitu loh. Jadi kalau lo di Surabaya lo nggak rembes. Dalto ya Pak Yon, udah siap ya. Iya siap tak Dalto. Tapi ngomong-ngomong masalah batik nih, mungkin juga teman-teman di rumah itu juga kalau misal mencari tahu asal muasal batik pertama kali itu gimana sih Mbak? Ada nggak sih ceritanya?
Kalau kita pelajari batik lebih dalam lagi, filosofi apa segala macam pasti ada dong. Karena itu kan kebudayaan kita. Benar, iya. Turun-temurun gitu loh. Iya. Bahkan seluruh di Indonesia, seluruh provinsi itu sudah ada batik dari dulu zaman nenek moyang kita. Gitu. Karena kan tradisi membatik itu kan dari keluarga kerajaan seperti itu. Jadi budayanya itu sudah ada dari dulu. Gitu. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, dan kenapa sampai sekarang eksis? Ya karena itu warisan. Yes. Makanya sampai ada motif leluhur tadi kan. Betul. Karena sebenarnya ingin menghormati begitu. Dan bahkan UNESCO pun mengakui gitu loh batik dari Indonesia. Dan akhirnya usaha yang hari ini sedang digeluti menggunakan material batikan. Benar, nama Batikan Indonesia. Benar ya? Betul. Itu ada artinya nggak? An-nya itu apa? Ada. Sebenarnya kalau batikan itu lebih ke sebuah action atau ajakan kita. Kayak misalnya, Cak Feb, besok kamu pakai baju apa? Batikan lah, gitu. Jadi bangga. Itu filosofinya ke sana. Jadi ajakan untuk orang pakai batik. Batikan. Gitu. Jadi pakai batik. Gitu sih. Mbak Yumi, lu nggak mau nih? Motoran lah. Iya, gitu. Bilang lah. Gitu. Oh, jadi ngajak. Ngajak. Nggak cuman kita cuman menunjukkan, tapi kita pakai juga. Kita ajak. Kayak gitu sih. Dan akhirnya memutuskan Batikan Indonesia. Material yang kita pakai Batikan Indonesia. Jadi kebanyakan kita pakai batik. Tapi kita kombinasi juga dengan material lain. Oh, jadi bukan seluruhnya batik ya? Enggak. Jadi mostly materinya adalah batik. Iya. Nah, ada nggak sih selain batik? Kalau kita ngomong masalah fashion, tadi meskipun judulnya Batikan Indonesia, apakah ada produk non-batik? Kebanyakan ada juga sih. Jadi setelah pandemi, ya semua pengusaha. Setelah pandemi. Oh sorry, saat pandemi. Saat pandemi. Ya, saat pandemi itu semua pengusaha kan harus berinovasi ya. Yes. Nggak bisa stuck kita nungguin gitu kan. Kita udah harus jemput bola, kita harus kreatif. Nah, jadi ketika di saat pandemi datang itu, batik kan jujur kayak omsetnya pun ikut terefek ya, kena dampaknya dari pandemi gitu. Kena efek banget. Akhirnya kita berinovasi, kita lihat nih pangsa marketnya yang waktu itu dibutuhkan apa. Jadi alhamdulillah selama pandemi kan masih boleh ya mengadakan pernikahan, tapi kan tidak selama undangannya masih dibatasi. Nah itu, jadi pakaian wedding, baju wedding untuk keluarga itu kita kembangkan ke sana. Jadi nanti kalau Cak Feb mau nikah atau sudah OTW ya, Pak? OTW ya. Doakan jadi ya nanti bisa lah. Siap dong, pasti ya kan? dong. Bisa di-endorse juga kok. Wih, mantap. Bajunya udah ada. Mas Teguh tolong dicatat ya. Biasa sering lupa pebisnis itu ya. Bajunya udah ada, tinggal di laundry. Lagi di laundry. Tinggal pasangannya udah ada. Jadi kita buat undangan dulu, Mbak. Iya. Tapi digosongin. Bajunya aman. Iya. Begitu. Jadi pasti ada pakaian yang kemudian materinya bukan batik, tapi akhirnya mungkin sekian persen batik gitu. Yes. Tetap ada batiknya. Tetap ada batiknya. Kan kalau pakaian wedding pun adat itu kan bawahnya pasti batik dong. Untuk jarinya, baik cewek atau cowok. Kalau yang cewek sih, kalau cowok kan seringkali kan batik full di kemeja. Enggak. Atasnya kan pakai base cap, bawahnya pakai jari kan. Oh, yang itu benar. Pakaian adatnya ya. Betul. Kirain pakaian yang formalnya juga enggak emang. Formalnya ada juga. Seringkali kan full kalau formal ya. Nah, itu brandku aku kasih nama Ningrat. Jadi masih related kan. Gitu. Berarti ada batikan, ada ningrat. Ada batikan, ada ningrat. Batikan untuk yang kelas tertentu? Bukan, batikan itu untuk ready to wear-nya atau made by order-nya yang mostly pakai batik. Kalau ningrat ini lebih fokusnya untuk ada material batiknya, tapi lebih ke cutting-an untuk wedding. Wedding, tunangan, kayak gitu-gitu. Oh, jadi ada dua konsep bisnis. Ada dua konsep. Benar, yang satu ready to wear. Ready to wear, yang satu made by order untuk wedding. Made by order. Kalau saya cocoknya ya tergantung tadi ada pasangannya enggak gitu. Kalau ada ya bisa lah. Made by order lah ya. Siap. Ya itu tadi bisnisnya Mbak Ayumi terkait tentang Batikan Indonesia. Makanya sekarang udah berapa? 6 tahun ya? 6 tahun. Kalau kita ngomong masalah bisnis itu masa survive-nya itu 1-5 tahun ya sih. Ini berarti udah melewati itu. Sudah, alhamdulillah. Bagaimana Mbak survive-nya perjuangannya di pandemi lah pastinya, itu gimana? Pandeminya 2 tahun terakhir ya? Iya benar, tepat bulan ini Mbak, Maret 2 tahun kita, ulang tahun. Bener ya, pandemi, mantap. Kamu jangan kayak COVID loh ya? Aman Mbak? Deketin tapi bikin sakit. Kirain apa?
Oh, Jokowi COVID deketin tapi bikin sakit. Iya. Ya. Kan? Jaga jarak. Oke, siap. Terus apa? Masa survive-nya? Masa survive ya, Iya. 5 tahun. Sebenarnya sempet sih kayak Kepikiran buat menyudahi, aduh kesel aja, jambret pandemi, kayak gitu-gitu. Sebenarnya belum jauh sebelum pandemi tuh kayak 3 tahun, 2,5 tahun di awal tuh udah kayak hampir give up. Karena ya tekanannya cukup berat gitu loh. Kan tadi kan saya sampaikan bukan pengusaha by nasab. By nasab. Ya, jadi kan harus struggling sendiri kan. Ya udah setelah 3 tahun saya lewatin, akhirnya malah kena pandemi itu. Alhamdulillah sebelum pandemi, awal-awal pandemi lah, malah saya tuh berinovasi lebih cepat gitu loh. Ya, jadi inovasi itu memang dibutuhkan pengusaha untuk cepat gitu loh. Kita nggak bisa nunggu kayak nyalahin pandemi, ya kan? Ini nyalahin pemerintah gara-gara gini-gini nggak akan ada selesai. Akhirnya saya take action, apa yang dibutuhkan market, ya udah langsung saya gelutin gitu sih. Kembangkan. Gak cangkem lah. Iya, gak cangkem. Langsung jadi the power of kepepetnya tetap kepake selama Tetap pandemi. kepake. Karena pandemi kepepet lagi kan. Yes. Benar, Dan pandemi pun juga nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang ngundang juga, tiba-tiba datang. Terus nyakitin. Akhirnya ya udah kita inovasi sampai sekarang alhamdulillah pelanggan sudah cukup banyak yang trust dan sampai ke luar Jawa. Iya. Internasional juga sudah mulai masuk pasar? OTW? Sejak pandemi OTW kali ya. Kalau sejak pandemi ini masih belum lah. Ya. Nantilah. Sejak terakhir kan kita sudah boleh pandemi sudah end ya, awal Januari kemarin lah ya. Itu sudah banyak program pemerintah untuk ekspor ke luar negeri. Kayak gitu. Banyak juga expo yang diadakan pemerintah untuk ke luar negeri. Kayak gitu sih. Mungkin harapannya nanti ke depan ke sana. Itu Mbak Yumi kalau sampai ke luar negeri nitip atau ikut juga keluar? Harusnya kalau expo kita ikut harusnya harusnya. Ini ada dibatasi gitu akhirnya nitip ya. Tapi kembali lagi kalau bisa kita membesarkan di dalam negeri dulu, kita fokus di dalam negeri dulu ya why not gitu loh. Karena kan akarnya dulu harus kuat. Benar, iya. Kita kalau menurut pengalaman saya sih nggak bisa kita lari, tapi harus dijalani step by step, proses by proses, kegagalan satu kegagalan yang lain, gitu. Batik itu kan setauku pernah diklaim sama Malaysia Mbak, 2008, iya kan? Akhirnya kita ini kalau semuanya punya sesuatu merasa biasa-biasa saja. Ketika sudah diakui orang lain baru gopoh. Nah, itu terjadi di Indonesia pada saat itu kayak langsung rame gitu kan. Karena Malaysia mengakui. Akhirnya di 2009 ya, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya kita, begitu kan. Dan itu langsung naik. Batik kan, semua kayaknya serba batik lah terus. Nah, ini apakah tren itu masih stay, Mbak? Artinya termasuk habit dari masyarakat, terus kemudian lifestyle-nya sudah batik, ataukah masih educate terus nih, berjuang terus, atau bahkan sudah turun nih trennya kalau kemudian melihat sekarang? Enggak sih, masih sih. Bahkan masyarakat sekarang kemana-mana kan untuk acara mereka pakai batik kita. Jadi kalau Malaysia mau klaim, bahkan nggak cuma batik aja ya, masakan Indonesia pun juga diklaim sama Malaysia. Benar, gitu kan, ya kan. Tapi ya kita stay fokus, kembali ke tujuan gitu kan. Selain kita menjadi pengusaha untuk diri sendiri kan kita harus ingat, kita menjadi pengusaha ini kan membuka lapangan pekerjaan sebisa mungkin sebeluas-luasnya. Yaitu goalsnya kita untuk tetap struggling. Dan kita dengan support banyak program pemerintah, bantuan untuk UMKM sendiri, aku rasa nggak ada masalah sih. Sekarang berarti masih aman-aman saja ya? Aman-aman termasuk saja. Pasar dari Surabaya dan Jawa Timur gimana? Pasar pecinta batik? Karena kan tadi saya sampaikan, alhamdulillah kan permintaan customer sudah sampai se-Indonesia nih. Luar Jawa ya. Luar Jawa, jadi ya nggak cuma fokus di Surabaya ataupun Jakarta. Benar. Gitu. Tapi sebenarnya saya sering kali diskusi dengan teman-teman pelaku UMKM itu pasar Surabaya unik, Mbak. Kenapa? Iya, karena tidak bisa diduga, sangat dinamis gitu. Nah ini kan hubisnya di Surabaya nggak sih? Iya, Surabaya. Benar. Tapi aku pengennya menjadi salah satu basis di Surabaya dan Jawa Timur, meskipun pasarnya juga keluar kan akhirnya. Nah, kalau ngelihat pasar Surabaya dan Jawa Timur ini karena ada beberapa yang home-nya Surabaya, ternyata pasarnya justru banyak di luar Surabaya dan Jawa Timur. Nah, kalau Mbak Yumi sendiri gimana? Pasarnya masih 50-50 atau lebih banyak luar justru?
50-50. 50-50. 50-50. Karena juga kolega atau rekananku kan di Surabaya juga banyak ya. Oke, pejabat-pejabat ya. Iya, amin. Iya, jadi masih 50-50 sih. Nggak di luar Surabaya juga. Tapi Surabaya ini masih menjanjikan untuk pasar marketingnya. Oh ya? Iya. Secara usia nih, secara usia, klaster usia. Ini kan ngomong sekarang udah milenial ya kan. Kalau dulu kita ngomong batik itu orang tua. Sekarang? Enggak lah. Kita dari umur berapa ya? Umur 18 kayaknya udah pakai batik. 18 tahun? Yes. Paling pasar berarti generasi milenial loh, 18 sampai under 35. Bener kan? Segitu. Nggak ada masalah sih, karena kan ya nggak terlalu formal juga gitu loh. Ya, karena tadi ya dikombinasi dengan materi Iya, yang lain. Betul. Okay. Nggak cuma buat acara resmi juga gitu. Tapi kan sekarang nggak menutup kemungkinan kita sendiri kan kolaborasi dengan pemerintah. Gitu kan. Kalau ketemu pejabat-pejabat, masa nggak sungkan gitu loh, pakainya cuman pakai kaos oblong biasa. Itu tandanya kita nggak menghargai diri kita sendiri. Gitu. Jadi teman-teman, mulailah sering memakai batik. Ya. Jangan hiraukan temanmu yang mengatakan kamu Pak RT. Iya, karena ada filosofi Jawa itu ajining rogo soko busono. Benar. Jadi kita bisa dihargain seorang tuh dari pakaian yang kita pakai. Gitu, Cak Feb. Ada pengalaman pribadi nggak sih dengan batik yang semakin akhirnya, wah ini soul gue nih. Wih gue, sorry. Lo gue. Oh enggak Pak? Pengalaman ya apa? Pengalaman ya mungkin apa ya dengan batik itu kayak wah ini dapat ceritanya karena bagus banget. Terus akhirnya dipakai setiap hari ataukah ada something kayak gitu nggak? Dipakai setiap hari. Ya sebenarnya so-so aja sih Feb, kayak tadi disampaikan ya. Jadi ya santai aja sih. Jadi bukan pakai batik terus kayak kita tertekan gitu, enggak, santai aja. Ada batik yang ini nggak? Batik yang favorit di rumah? Ada berapa? Kalau aku jujur, aku tuh pecinta warna biru dan pastel. Jadi warna soft gitu kan. Jadi aku suka batik itu kalau cewek rata-rata tuh beli batik karena lucu. Karena aku desainernya juga, jadi aku harus mempelajari. Ya? Ini sekalian ini sih minta tips. Oh, cewek itu suka warna batik yang lucu. Iya lucu. Oh enggak, cewek tuh suka beli baju karena lucu. Oh, karena lucu. Iya. Motifnya atau gimana? Iya sih, bajunya lucu, motifnya lucu. Oke. Kamu punya cewek nggak? Coba tanyain. Nah, tanyain. Dia pasti kalau beli barang karena lucu gitu loh. Padahal belum tentu gini. Belum tentu nyaman. Iya. Belum tentu murah. Bukan masalah harga ya, ini kan kalau orang cewek lihat barang, lucu, pasti dibeli. Kalau aku juga jujurnya, aku suka warna yang aku pakai, di kulit aku cocok, terus motifnya lucu, jadi aku pilih batik yang kayak gitu sih. Favorit sih nggak ada, semua batik aku suka. Kalau di posisi sekarang, di level sekarang, sudah merasa cukup nggak sih Mbak? Alhamdulillah cukup. Tapi ada target nggak di tahun, 5 tahun mendatang, batikan Indonesia bakal seperti apa? Kalau aku alhamdulillah bikin target itu tidak harus menunggu 5 tahun ya. Tahun ini deh. Tahun ini itu sudah membuat lini brand fashion tetap, tapi membuat lini brand fashion baru gitu. Oke. Hanya beda konsep. Membuat lini brand fashion baru. Beda konsep. Beda konsep. Berarti nggak batik ya? Bisa pakai batik juga, bisa enggak. Tapi tetap di bidang fashion. Gitu, karena aku fokus gitu loh, fokusnya ke fashion, ya sudah nanti akan pengembangannya ke fashion. Kalau tahun ini berarti sebentar lagi launching dong? Insya Allah setelah Lebaran. Wih. Nunggu Lebaran dulu bener ya. dong undang Mbak Ayu di sini ya. Iya. Ya ini dibocorin sedikit lah buat teman-teman ya Mbak. Iya, nunggu Lebaran. Nunggu momen setelah Lebaran. Oke. Gitu. Karena kan juga COVID juga sudah melandai. Yes. Harapannya bisa mengundang lebih banyak orang. Ya kan? Membuka lapangan pekerja seluas-luasnya. Itu. PR-nya di situ. Kalau sukses versi Mbak Ayumi, apa nih? Sukses, alhamdulillah masih proses belajar ya. Oke. Jadi kalau dibilang sukses itu apa? Kalau menurut saya pribadi, sukses itu adalah ketika kita bisa bermanfaat dan berguna untuk banyak orang. Kita bisa bermanfaat dan berguna untuk banyak orang. Termasuk salah satunya menggunakan tools batikan ini. Iya, jadi ketika kendaraannya ya. Jadi ketika kayak misalnya Cak Feb ini kan merasa udah sukses belum gitu kan. Tapi kalau Cak Feb merasa belum berguna, belum bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya, untuk keluarga, itu saya rasa Cak Feb belum sukses gitu. Tapi kalau Cak Feb sudah dirasakan, banyak orang yang merasakan karena keberadaan Cak Feb ini saya menjadi ABCD, saya bisa ABCD, Cak Feb sukses. Itu menurut saya. Oke, terakhir Mbak.
saya pengen Mbak Ayumi bisa ngasih pesan nih buat teman-teman, khususnya perempuan ya. Perempuan ya. Perempuan yang mereka sedang survive dengan aktivitasnya hari ini, mungkin bisa jadi dalam kondisi sekarang juga posisi sedang menyerah atau hampir udah deh disudahin kayak gitu. Nah, mungkin bisa ngasih saran, motivasi buat mereka-mereka, khususnya teman-teman Kartini masa kini. Boleh Mbak? Oke, untuk Kartini masa kini, semua perempuan hebat di Indonesia berhenti untuk membandingkan kemampuan atau kekurangan kita dengan perempuan yang lain, dan berhenti untuk mengeluh dengan kekurangan yang kita miliki, tapi mulailah dengan bangga apa yang kita miliki dan bangkit untuk membuktikan bahwa kita bisa. Mulailah dengan bangga dengan apa yang kita miliki. Iya. Mantap. Soalnya nonton nih, tonggo nggak mari-mari. Oh iya Mbak. Itu kok mobil anyar ya. Iya, nggak mari-mari. Kok tuku terus ya? Oh, afiliator. Wah, minumannya baru datang. Oke. Mbak, dicoba dulu lah ya. Ini apa? Oke, yang tadi ya. Yes. Ovaltine. Iya, mantap. Ini sebagai, ya paling kan nanti kalau semuanya belum habis bisa dibawa pulang. Oh ya, siap. Mbak Yumi, thank you banget ya. Thank you. Dicoba dulu dong. Saya coba ya. Ini bacanya gimana? Love you. Love you. Jadi kalau mau ke rumah camer, ini bawain ini. Nah. Jadi nanti bisa ngomong apa ini? Bener, pakai batian, ya loh. Langsung bawa ini. Iya, love you. Apa nih Mas, mau ngapain Mas? Love you. Aduh, love you Bu gitu kan. Pasti auto diterima ya. Aku coba ya. Siap, mantap. Enak. Gimana Mbak? Jangan ini, kok Surabaya banget. Enggak. Serius. Jadi, apa ya? Kan ada tuh biasanya yang jualan tuh kayak rada enak gitu kan, coklatnya terlalu kerasa. Enggak sih. Siap. Terima kasih Mbak, sekali lagi sudah datang. Sama-sama, di tengah kesibukannya, sukses selalu buat aktivitasnya. Amin. Ya kan? Sukses juga untuk Wanitok. Wah, terima kasih. Ya karena ini first guest kita dan luar biasa sudah ngasih banyak inspirasi dan semoga sukses buat aktivitasnya, bisnisnya, organisasinya. Amin. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi teman-teman. Salam Wanitok.